Baik, kita bahas soal tutorial kedua. Tutorial kedua itu kita mulai dengan nomor 1 dulu. Seperti biasa yang dibiruin saya bahas, yang merah nanti PR ya. Oh, ada juga yang merah. Oke, saya crop dulu yang ini. Soal benar salah. Ini banyak dibuat oleh Pak Oki. Isinya suka susah, suka menipu ya. Oke. Yang pertama dulu gampang. dy dx sama ditambah 3x sama f pangkat x adalah persamaan diferensial yang murni bergantung waktu. Betul salah? Apa itu persamaan diferensial yang hanya bergantung waktu? Turunannya hanya bergantung ke fungsi x saja, nggak ada y-nya. Jadi kalau dari sini disusun, saya punya dy dx sama dengan f pangkat x min 3x. Jadi persamaan diferensialnya hanya bergantung ke variabel bebasnya aja. Betul ya? Meskipun x-nya ya bisa menyatakan waktu itu. Ini betul. Oke. Nggak ada y-nya, itu hanya variabel bebas aja turunannya. Kurva fasa untuk dy dt sama dengan gy adalah kurva g terhadap t. Betul nggak? Lupa lagi yang tadi. Oh ya, saya lupa menamakan kali ya. Yang ini namanya kurva fasa nih. Yang untuk menguji ini namanya kurva fasa. Yang dibuat adalah kurva apa? P terhadap GP itu kalau ini GP. Kalau di soal ini kita lihat di soal tutorialnya kurva G terhadap T. Betul nggak? Salah ya? Harusnya terhadap Y. Jadi salah. Harusnya Y terhadap GY atau GY terhadap Y itu ya. Jadi sumbu mendatarnya yang Y-nya. Solusi kesetimbangan dari ini adalah Y sama dengan C sehingga G aksen C 0. Betul nggak? Lupa lagi. Solusi kesetimbangan nyarinya gimana tadi? Ininya dibuat 0 ya. Sekarang baca soalnya. Bener nggak? Solusi kesetimbangan adalah ini. Y topi sama dengan C sehingga turunannya sama dengan 0. Betul? Manggut-manggut. Bener salah? Kalau kita mencari solusi kesetimbangan dari ini, caranya gimana tadi? Yang dibuat 0 mana? GY-nya ya. Ini solusi kesetimbangan itu persamaan diferensial semula dibuat 0 atau GY-nya sama dengan 0. Jadi bukan ini, bukan turunan dari G. Salah ya. Salah, ini bukan ini. Tapi GY-nya 0. Nanti ketemu Y topinya sama dengan C itu. C. Nah, artinya kalau Y-nya diganti dengan nilai C, hasilnya 0. Bukan turunannya. Ini soal Pak Oki suka nipu-nipu ini. Pokoknya. Jika Y sama dengan C adalah solusi kesetimbangan dari ini, dan G aksen C besar 0, jadi ceritanya gini, ini ada dy dt sama dengan gy, kemudian dicari y topinya. Dari sini dicari gy sama dengan 0 menghasilkan apa?
Y sama dengan C, atau pakai topi juga boleh ya. Di sini nggak pakai topi, biarin aja. Pokoknya dia mencari ini 0, ketemu Y ini sama dengan C. Nah, kemudian kalau turunan G di titik C besar 0, maka Y sama C adalah solusi keseimbangan yang tidak stabil. Betul nggak? Hah? Bener nggak ujinya? Caranya diturunkan, kemudian dimasukkan titik keseimbangannya. Lihat lagi, lupa. Ini. Betul ya? Jadi G-nya diturunkan terhadap Y. Kayak ini tadi G-nya diturunkan terhadap Y. Dimasukkan titiknya. Kalau besar 0 tidak stabil. Jadi ini benar ya. Jika GC sama dengan 0 dan G aksen C sama 0, GC sama 0 itu artinya titik keseimbangan ya C-nya. Nih, GC-nya sama 0. Berarti Y sama dengan C, nilai keseimbangan. Nah, turunannya kalau dihitung, nilainya 0. Maka kita tidak dapat menentukan jenis kestabilan dari Y sama dengan C sebagai solusi keseimbangan dengan cara apapun. Betul nggak? Tadi rumusnya bilang kalau G aksen Y-nya 0 tidak diperoleh kesimpulan. Tapi di sini dibilangnya di soal kalau dia turunannya 0, maka kita tidak dapat menentukan jenis kestabilannya dengan cara apapun. Benar nggak? Hah? Salah. Kenapa salah? Dengan cara ini kita gagal. Tapi kalau pakai cara yang digambar pakai panah-panah, mungkin ketemu. Jadi salah ya. Nah, gitu. Ini nih. Ini pakai yang kurva fasa. Yang dilihat arahnya, panahnya ke kiri atau ke kanan, bisa berhasil juga. Oke. Paham nggak ini teh? Mana kok ke sini? Nah. Tadi sudah. Ini lanjut. 3 lagi. Oke. Kok sepi kayak orang kebingungan aja ya? Nah. Harus ngerjain soal supaya ingat. Kalau enggak, aduh banyak. Ini tadi ngomong ini, tadi ngomong itu gitu ya. Nah, kalau enggak ngerjain ya lupa. Solusi keseimbangan dari ini adalah stabil. Cari dulu solusi keseimbangannya, kemudian diuji. Coba mencari solusi keseimbangan caranya gimana? Ini sama dengan 0, betul? Mencari solusi atau titik keseimbangan. Yaitu turunannya 0. Y-2 per Y tambah 1 sama dengan 0. Didapat berapa Y-nya? Kancil dibagi kuda sama 0. Maka kancil dibagi kuda 0. Berarti kancilnya harus 0, betul? 2. Mau dikasih topi boleh supaya cocok dengan teorinya. Nggak pakai topi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah gitu. Karena pakai topi itu ya. Takut kena AC. AC-nya kena kepala katanya. Aduh berat tuh AC berapa kilo. Nah. Kemudian stabil atau enggak? Mau diuji pakai apa? Pakai yang kurva fasa. Kalau kurva fasa kita harus ngegambar grafik ini. Susah ya. Mendingan pakai turunan. Sebut GY-nya sama dengan panjang-panjang ini. Ya bolehlah. Sebut GY
sama dengan Y min 2 per Y tambah 1. Kita hitung turunannya terhadap Y. Aduh, ingat nggak pembagian? Turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilang tetap kali turunan penyebut dibagi penyebut kuadrat. Sederhanakan dulu, ini apa? Y-nya habis ya? Bilangannya juga habis ya? Enggak, jadi 3 ya. 3 per Y tambah 1 kuadrat. Kemudian kita uji deh. Ini. G aksen di titik Y topi, titik keseimbangan. G aksen 2 sama dengan 3 per Y tambah 1 kuadrat. Sorry, Y-nya 2. 2 tambah 1 kuadrat. Dan ini lebih besar dari 0. Dok. Jadi dia tidak stabil. Y topi sama dengan 2 tidak stabil. Nggak percaya, lihat lagi ininya. Kalau lebih besar 0, mana ya? Besar 0 tidak stabil. Oke, jadi jawabannya adalah stabil, salah ya. Karena kita uji tidak stabil. Nomor G. Saya harus perhatikan jam. Kalian berharap saya lupa nanti sampai jam 8:30 lebih. Solusi kesetimbangan ini stabil jika GY cekung ke bawah. Di sekitar Y topi. Nah, baru. Nah, sekarang kita lihat soal nomor G. Langkahnya untuk menguji kestabilan kan kita harus menghitung dulu titik kesetimbangannya ya. Nilai keseimbangannya yaitu dengan cara GY-nya dibuat 0, didapatlah Y-nya Y topi sekian. Bisa lebih dari 1 gitu Y topinya. Bisa juga nggak ada ya. Kalau nggak ada ya nggak bilang kestabilan lagi. Oke. Kemudian alat yang udah kita punya adalah gini. Kalau G aksen Y topi besar 0 ini tak stabil. G aksen Y topi kecil 0 stabil. Kalau 0 nggak tahu. Ya. Oke. Nah, berikutnya saya lanjutkan dengan tutorial 2. Tutorial 2 itu yang nomor 567. 567 itu udah beres ya. Dimasukkan ke yang minggu lalu. Karena itu survival and renewal. Oke, kita lihat nomor 2. Y sama dengan ini adalah solusi persamaan diferensial yang mana? Nah, ini kita harus cobain yang cocok yang mana gitu ya. Saya crop dulu. Nah, ini. Oke. Rekamannya udah belum? Udah. Jadi saya hitung aja ruas kiri dan ruas kanan masing-masing ABCD. Karena ya yang cocok yang mana gitu ya. Yang pasti semua ruas jawaban ABCD membutuhkan turunan. Jadi saya hitung turunannya. Turunan ini ya. Pangkat X tetap. Ini min 3X kuadrat. Salah. 3/2X kuadrat menjadi 3X gitu ya. Nah, kita lihat. Ya, aksennya ini cocok nggak ini? Ya, aksen ditambah 2X. Lalu ya, aksen sama dengan
E pangkat X min 3X ditambah 2X, hasilnya adalah E pangkat X min X. Nggak cocok ini ya. Ini nggak cocok. Karena Y aksen ditambah 2X hasilnya ini. Yang B, saya periksa yang B. Yang B ini. Y aksen ditambah 3Y. Y aksen itu tadi adalah E pangkat X min 3X ditambah 3Y. 3 kali E pangkat X min 3 per 2X kuadrat ditambah C. Nggak cocok lah. Pasti ada C-nya ya. Pasti ada C-nya nih hitungannya. Nggak mungkin jadi E pangkat X. Oke. Kemudian saya cobakan yang C. Y aksen ditambah 3X. Sama dengan Y aksen itu tadi E pangkat X min 3X ditambah 3X. Sama dengan E pangkat X. Cocok ya. Ini cocok. Coba yang D pengen dicek juga. Tapi harusnya kalau jawaban tunggal ya yang C udah. Y aksen tambah 2Y. Berarti E pangkat X min 3X ditambah 2Y. Oh, pasti bukan karena ada konstantanya pasti. 3 per 2X kuadrat tambah C. Pasti hitungannya ini memuat konstanta 2C. Nah, berarti yang D juga bukan. Gitu ya. Oke. Kalau nggak paham, nanya. Jangan diam aja ya nanya. Nanya saya dijawab lagi sama saya. Masih nggak paham, nanya lagi. Nah, kalau udah 3 kali dijelaskan nggak paham juga, coba tanya teman dulu. Saya perlu mencari cara yang lain gitu ya. Lanjut. Nomor 3. Coba, ini mah kalian aja yang jawab. Persamaan diferensial ini adalah jenis persamaan diferensial apa? Ada yang jawab? Nggak ada suaranya. Hah? Persamaan diferensial yang apa? Naura Salha. Naura. Sama diferensial apa ini? Nggak ada suaranya. Zoom-nya jelek Asalia. Persamaan diferensial apa ini? Kan ada yang pure time, murni waktu, yang otonom, yang campuran. Yang mana? Nggak ada yang jawab. Siapa aja coba salah satu jawab. Jawab, Pak. Ya. Itu yang pure time differential equation. Yang pure time ya? Iya. Pure time. Atau murni waktu. Yang kedua termasuk apa? Yang barusan jawab. Bentar, Pak. Yang kedua itu FY ya. Itu masuknya yang otonom. Otonom ya. Otonom. Ya Inggrisnya autonomous. Otonom. Tulisan saya nggak tahu kebaca nggak tuh. Oke, begitu. Tapi ini saya jangan dicoret-coret ya. Nanti gawat dong. Jadi saya jawab di sini aja. Nah, yang ini masuk pure time, murni waktu atau pure time. Kalau Unilever tuh pure it gitu ya, yang saringan air itu. Ini otonom karena hanya Y aja di belakang di ruas kanannya. Yang pure time hanya fungsi T aja. Satu lagi yang bukan keduanya ini yang campuran di ruas kanan ada T dan Y. Balik lagi. Harus di ini ya. Bacanya aja panjang.
Ini siapa yang nulis? Saya gitu. Oh. Nah, ini ya. Sampai jam berapa ini kita? Terserah kalian mau kalau udah capek. Gambar di bawah, atau ini agak begini ya. Gambar di bawah adalah kurva fasa DY/DT GY ya. Ada sebanyak titik-titik solusi kesetimbangan yang stabil lokal. Sebentar, titik kesetimbangannya dulu adalah A, B, C, D, E. Kenapa? Karena titik kesetimbangan adalah yang turunannya 0 atau GY-nya 0. Nah, di grafik yang hijau ini kan fungsi G. G-nya 0 di A, B, C, D, E. Ya. Nah, yang stabil lokal yang stabil lokal ada berapa? Yang stabil lokal yang mana? Kita gambar panah-panahnya ya. Panah-panahnya. Di kiri A itu negatif, berarti ke sana. Di antara AB positif. Lihat ini nih ya, positif nih. Nilai G-nya positif, jadi gerak Y-nya bertambah gitu. Selama berada di interval AB. Antara BC negatif, jadi ke sana. Antara CD positif, ke sana. Antara DE negatif, ke sana. Di kanan E, ke sana. Jadi yang stabil adalah ada berapa? Yang stabil dulu aja. Yaitu titik keseimbangan B stabil ya. Dan D ya. Jadi ada 2. Yang tidak stabil. Ini A tidak stabil, dijauhi. C juga dijauhi panahnya. Dan E juga dijauhi. Jadi ada sebanyak 3. Yaitu titik A. Tadi mana? C. E. Itu ya. Oke. Tanya ya. Kalau nggak paham tanya ya. Jangan diam saja. Terus. Ini udah 567. Nah, nomor 8. Bagus ini buat soal-soal kuis online nih KBF. Soalnya pendek gini, tinggal menentukan. Kalau nggak tahu prinsipnya ya berabe nanti. Pasangkan persamaan diferensial berikut dengan grafik solusinya, bukan isoklin sekarang ya. Dan solusinya. Saya lihat dulu yang ini, yang ke-1. Y aksen ini. Gitu ya. Cari titik-titik X dan Y yang istimewa supaya aksennya bisa kita hitung. Sebenarnya istimewa juga nggak apa-apa. Tapi jangan ngambil X-nya 7, Y-nya 6. Nanti susah gitu. X-nya 7, Y-nya 6. Susah. Ambil aja yang X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 berarti di pusat koordinat ya. Jadi ini. Yang A dulu. Y aksen sama 1 min ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita lihat untuk X, Y. 1 titik aja. Titik 0,0 aja. Maka Y aksennya sama dengan 1 kan? Nah, di titik 00 turunannya harus 1. Kita lihat ini. Di titik 0,0 ini turunannya 0 mendatar. Di sini 0. Jadi yang turunannya 1 kemungkinan di yang ini kan turunnya mungkin 1. Ini juga mungkin 1 gradiennya, kemiringannya. Oke, ada 2 kemungkinan untuk yang A. Kita ambil titik lain lagi. Gini. Di titik sini aja ambil berapa ya? Titik X-nya 2 gitu ya. Y-nya ya setinggi Y ini.
untuk X sama dengan 2, Y-nya ya nilai fungsinya ya. Ini X-nya kita lihat di sini 2, di sini turunannya berapa? Y-nya sebentar, Y-nya berapa? Ya, tidak tahu lah. Harus dihitung. Y-nya Y2 aja ya. Y2. Atau saya tulisnya jangan gitu dong. Nilai Y adalah Y2 itu ya. X-nya 2, tingginya Y2. Y aksen sama dengan 1 ditambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 2 kuadrat ditambah Y2 nggak tahu kita nilainya. Tapi kuadrat gitu. Nah, ini hasilnya lebih besar dari 1 ya. Betul, ini lebih besar dari 1. Kuadrat-kuadrat ini yang kedua suku terakhir. Berarti kecuraman garis singgungnya lebih curam dari yang di 0 tadi. Di 0 tadi kemiringannya 1. Di 2 kemiringannya harus lebih besar dari 1. Coba bandingkan. Tadi kan calonnya yang 3 dan 4. Ini juga di 2. Ini kemiringannya lebih landai kan? Dibanding ini. Yang di sini lebih landai dibanding yang di 0. Yang di 0 turunannya 1. Yang di sini turunannya kurang dari 1. Padahal kalau saya hitung nih turunannya harus lebih besar dari 1. Kalau turunannya ini. Berarti yang inilah jawab yang A. Turunan di 2 makin curam. Makin tajam ya. Jadi ini yang A. Paham nggak? Coba kalau nggak paham tanya. Hayati dulu. Paham? Nah, selanjutnya kita mau menguji. Ternyata D dulu juga susah. Jadi saya nggak akan ke D dulu ternyata. Nah, tadi saya lihat di calonnya ini yang A udah selesai yang ini ya, gambar ini. Sekarang saya mau lihat yang ini cocok yang mana. Berarti di titik 0,0 turunannya nggak boleh 0. Kalau yang ini di 0,0 turunannya 0. Kenapa? Karena di sini garis singgungnya mendatar. Saya akan cari yang turunannya di 0,0 nggak 0. Coba ini turunannya di 0,0, ini 0 karena 0 kali ini. Pangkat 0 min Y kuadrat. Yang ini bukan yang 4. Karena di 0 turunannya 0. Kemudian di 0,0 yang ini juga turunannya 0. X-nya 0, Y-nya 0, ya ini 0. Jadi yang keempat itu cocok dengan yang C. Ya. Ini yang C. Kenapa? Coba kita lihat. Di 0,0 turunannya 1/1 ditambah E pangkat 0. E pangkat 0, 1. 1/1 tambah 1. Setengah. Ya ini tadi saya belum tentu 1 ya. Pokoknya enggak 0 di sini. Nah ini cocok. Gitu ya. Coba kalau bergerak ke kanan. Makin ke kanan grafiknya cocok nggak? Makin ke kanan, XY-nya makin besar. 1 per ini, meskipun masih positif, dia tapi makin ke kanan, makin kecil, makin landai. Jadi cocok ini yang C. Oke, ini selesai. Tinggal yang ini. 2 ini. Antara I dengan I2. Coba kita lihat. Yang ini. Saat di 0,0 turunannya 0. Ini juga turunannya 0. Cocok dengan yang ini, 2 ini. Dengan ini juga cocok di 0,0 turunannya 0 dan 0. Nah, sekarang lihat titik yang lain. Kalau XY-nya membesar ke kanan, yang grafik ini lihat. Turunannya gimana? Turunannya
nih kalau makin besar XY-nya, ini turunannya akan mengecil. Kenapa? Karena ini X dibagi E pangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya, kalau dikebawahkan. Jadi makin ke kanan, turunannya akan mengecil, tapi positif. Ini kan selalu positif, makin ke kanan sini. Dari 0, 0. Makin ke kanan positif, tapi nggak 0 ya. Kalau yang ini makin ke kanan, turunannya 0 terus. Nah, berarti yang B ini cocoknya ini. Karena makin ke kanan, berarti grafiknya ini. Lihat, turunannya makin ke kanan, makin kecil, makin landai. Makin landai, tapi positif terus. Cocok dengan yang ini. Gitu ya. Yang ini cocok nggak? Coba. Makin ke kanan, grafiknya ini sumbu X. X-nya selalu 0. Turunannya 0 terus. Cocok dengan ini. Jadi ini yang D. Rada susah ya yang ginian. Nah, belajar. Gitu. Dan cara melihatnya di tiap soal bisa beda-beda. Gitu, tergantung fungsinya. Oke, lanjut lagi. 10. Oke, saya crop aja ya. Nomor 10. Persamaan diferensial lumayan ya. Kalau kualitatifnya susah. Kuantitatifnya malah gampang. Kuantitatif itu yang dihitung betul-betul diintegralkan. Terdapat populasi ikan pada 2 danau. Dengan G dan H menyatakan jumlah ikan di masing-masing danau. Jadi ada 2 danau. Saya gambar dulu. Danau. Ya, ada 2 danau gitu. Dengan jumlah ikan di masing-masing. Di sini jumlah ikannya G. Di sini jumlah ikannya H. Tentunya keduanya fungsi waktu. Karena ya mungkin beranak, mungkin pindah. Dalam danau pertama saat awal ada 500 ikan. Jadi G0 waktu T-nya 0 ini ada 500. Kemudian diketahui DG laju perubahan jumlah ikan di danau yang pertama 0,2 G. Oke. Dalam danau kedua mula-mula ada 400 ikan. Jadi H0 4.000 ikan. Dan populasinya menurun dengan ini DH DT sama dengan 0,1 H. Tentukan kapan kedua populasi tersebut sama banyak. Nah, kita cari fungsi G-nya dulu dan fungsi H. Nanti kita samakan berapa T-nya gitu ya. Coba yang G dulu. DG DT sama dengan 0,2 G. Jadi DG dibagi pakai pemisahan variabel lagi yang ada G dengan DG DT. Integralkan ln mutlak G sama dengan ini ya. Ln mutlak G jadi apa? 0,2 T tambah konstanta. Karena G-nya positif, karena G itu pasti besar 0, kan populasi ikan mutlaknya bisa hilang. 0,2 T ditambah konstanta. Saya maunya G-nya di E pangkat kan. G E pangkat C kali E pangkat 0,2 T. Sebenarnya E pangkat ini ditambah ini. Nah, pangkat itu kalau ditambah bisa ditulis gini ya. Kemudian saya punya syarat awalnya tadi G0 500. Menghilangin E pangkat C-nya. G0 500. Jadi 500
sama dengan E pangkat C kali E pangkat 0,2 kali T-nya 0 ya. Jadi E pangkat C-nya sama dengan 500. Sehingga G sama dengan E pangkat C-nya udah didapat 500. E pangkat 0,2 T. Nah, yang H kita hitung. Nanti mau disamakan jumlah populasinya. DH DT sama dengan 0,1 H. Kalian ya bolehlah. DH dibagi H sama dengan 0,1 DT. Dengan cara yang sama diintegralkan, tertulis aja. Apa ini? Ln H sama dengan 0,1 T ditambah, konstantanya jangan C lagi lah, D. Ini karena positif, ln H sama dengan 0,1 T ditambah D, atau H-nya sama dengan E pangkat D kali E pangkat 0,1 T. Oke. Salah saya. Ini minus ya di soalnya ya. Kan menurun. Aduh. Minus 0,1 berarti sebentar, minus 0,1 DT ini minus 0,1 T. Oh, cuma minus. Ini E pangkat minus 0,1 T. Dari H0 sama dengan 4.000, saya dapat 4.000 sama dengan E pangkat D kali E pangkat min 0,1 kali 0. Jadi syarat awalnya ini sebagai konstanta di depannya lah. Jadi saya dapat E pangkat D sama dengan 4.000. Sehingga solusinya H sama dengan ini E pangkat D-nya 4.000. E pangkat min 0,1 T. Nah, kapan kedua populasi sama? Populasi sama bila GT sama dengan HT. Kan G dan H itu jumlah populasi. 500 E pangkat 0,2 T sama dengan 4.000 E pangkat min 0,1 T. Saya selesaikan kiri kanan dikalikan E pangkat 0,1 T. E pangkat 0,2 T kali E pangkat 0,1 T. 500-nya dibagi ke sini 40 tinggal 8 ya. 4.000 dibagi 500. Ini E pangkat min 0,1 T dikali juga E pangkat 0,1 T. Kenapa dikalikan ini? Supaya ini menjadi apa? Habis ya. Kan kalau pangkat dijumlah. Ini menjadi E pangkat 0,3 T sama dengan 8 saja. Ini habis. Jadi dilonkan 0,3 T sama dengan ln 8. T sama dengan ln 8 dibagi 0,3. Ya harus dihitung pakai kalkulator. Nah, dilihat dulu coba ya. Lagi. Berikutnya kita bahas soal nomor 11. Tingkat alkohol dalam darah. Misalkan alkohol masuk ke dalam aliran darah dengan laju konstan gram per satuan waktu. Ya. Jadi masuk. Bentar. Ada telepon dulu ya. Sebentar. Nah, misalkan alkohol masuk ke dalam aliran darah dengan laju konstan. Jadi saya punya apa? Ya biarkan dulu lah. Alkohol tersebut diubah oleh hati menjadi zat lain yang tak beracun. Laju perubahan tersebut sebanding dengan tingkat alkohol dalam darah.
sebanding dengan tingkat alkohol dalam darah. Artinya apa? Artinya konstanta kali tingkat alkohol dalam darah pada saat itu. Persamaan yang memenuhi fenomena ini adalah DCDT. Oh, dikasih ini udah. Kenapa DCDT bentuknya gini? Karena C itu konsentrasi alkohol dalam darah. DCDT itu adalah laju perubahan konsentrasinya ya. Atau konsentrasi atau tingkat alkohol. Ini teh. Ya, tingkat alkohol. Misalnya alkohol. Oke ya. Tapi ini perubahan jumlah alkohol dalam darah terhadap waktu adalah yang masuk, gitu ya, yang masuk sebanyak K, yang terurai, gitu ya, kan diubah oleh hati menjadi zat lain yang tak beracun. Nah, laju perubahannya jadi yang terurai adalah konstanta, S ini konstanta, kali jumlah alkohol dalam darah. Jumlah alkoholnya C kan. Jadi di sini C ini tingkat alkohol. Tingkat alkohol dalam darah. Sebenarnya tanpa dikasih tahu ini kalian harus tahu bahwa persamaan diferensialnya perubahan tingkat alkohol terhadap waktu sama dengan yang masuk dikurangi yang keluar, yang terurai. Yang terurai adalah konstanta kali tingkat alkohol dalam darah. Kenapa? Karena ini sebanding. Kalau sebanding itu konstanta kali tingkat alkohol dalam darah kan kita misalkan C. Gitu ya. Jadi tanpa dikasih tahu ruas kanannya harusnya bisa membentuk sendiri. Oke. Jika pada awalnya tidak ada alkohol dalam darah, berarti C0 sama dengan 0. Tentukan tingkat alkohol dalam darah pada saat T sebarang. Ya udah ini kita cari solusinya. Yang ada C dengan DC, yang ada T dengan DT. Ya saya kumpulkan. Yang C ini nggak bisa nih. C dengan DC aja. Harus kesatuan ini. K min SC sama dengan DT. Gitu ya. Oke. Ini harus saya satukan. Nggak bisa di sini hanya C aja. Nanti K-nya ikut dengan DT. Ternyata di sini nggak bisa. Integralkan. Gitu. Nah. Ini kalian gunakan pemisalan yang kiri. Misal U sama dengan K min SC DU. Ingat K dan S-nya konstanta. Diturunkan K itu 0. Yang ini min S DC. C itu ininya ya, fungsinya. Tingkat alkoholnya berubah terhadap variabel waktu. Sehingga dia menjadi, hitung sendiri ya, saya langsung aja yang ruas kiri menjadi, nggak bisa juga saya tulis dulu aja. Apa itu? Bentar. DC-nya, kok S itu konstanta? Oh ya, DC-nya itu berarti di sini DC sama dengan min 1 S DU. Ingat, S itu konstanta. Min 1 S DU, ininya 1/U. Ya. K min SC-nya kan U. Min 1/S ln mutlak U. Gitu. Yang kiri. Yang kanan sama dengan, yang kanan mah langsung aja T tambah C ya. Integral DT adalah ini. Oke, saya kembalikan U-nya. Jadi min 1/S ln K
min SC. Itu T tambah C. Ln K min SC sama dengan apa ini? Minus S min ST ditambah SC gitu ya. Oke. Kemudian ini positif nggak ya? K min SC. Pak, maaf. Itu bukan minus F ya, Pak. Yang sebelah kanan. Yang kanan. Oh, minus Minus SC ya. Salah Iya, ngitung. Pak. Gitu. Iya, Pak. Jangan pakai C lagi, saya nanti bingung dengan C. C itu kan fungsinya. Jadi tambah konstantanya ini apa? Misalkan P gitu ya. Pantesan tadi kebingungan sendiri. S-nya konstanta, P-nya konstanta. Ini di sini diasumsikan aja ya. Asumsikan K min SC itu besar 0. Sehingga ini saya bisa tulis sehingga ln K min SC nggak pakai mutlak min ST min SP. Jangan bingung dengan berbagai simbol karena kebanyakan konstanta. S, P, K itu konstanta ya. Ini K, S, ya P hasil itu. K min SC sama dengan E pangkat min ST kali E pangkat min SP. Saya mau keluar C-nya karena yang ditanya tentukan tingkat alkohol. Ini tingkat alkohol berarti C-nya. Apa? Min SC sama dengan E pangkat min ST kali E pangkat min SP dikurang K gitu ya. Atau C sama dengan ya ini tak atik aduh. Min S. Apa jadinya? E pangkat min ST bagi min S itu ya. Kali E pangkat min SP min K dibagi min S gitu. Masukkan syarat awalnya. Saat T sama dengan 0 itu C sama 0 ya. Awalnya konsentrasinya 0. Jadi saya masukkan ke sini C sama 0 sama dengan E pangkat T-nya 0. E pangkat min SP min K per min S. P-nya kemana? Oh, di situ. Dari sini hitung sendiri ah. Panjang. Ini E pangkat 01. Gimana sih? Saya mau ngitung E pangkat SP. Jadi berapa ya? Kenapa ngitung E pangkat min SP? Karena saya mau nyari P-nya berapa. Ya. Tapi saya mau nyarinya E pangkat min SP aja. E pangkat min SP itu menjadi ini ke kanan jadi min K per S dibagi min S. Dikali min S. Jadi K ya. Ini jadi K nih. Kalau disederhanakan ini ke depan. Kemudian min S-nya habis. Jadi tinggal K aja. Nah, jadi C-nya sama dengan E min ST dibagi min S. Ininya adalah E pangkat min SP dikurangi K-nya
E pangkat min SP per min S. Sudah gitu aja. Semua SP itu konstanta ya. Sebentar nah, yang mau dicari itu, oh ya ini K-nya mau dicari. P itu dari mana saya kok ada P? Tadi yang C-nya diganti, yang konstanta C-nya diganti P sama Bapak. Konstantanya diganti P. Oh, K memang dari awal diketahui dari soal ya. K-nya jangan diganti dong. Salah saya. Yang mau diganti ini adalah ini. E pangkat min SP-nya itu K min K per min S. Jadi yang mau diganti itu yang ada P-nya. E pangkat min SP sama dengan K. Nah, K dan S dari awal di persamaannya. Ini. K dan S itu konstanta. Gitu ya. Oke, gitu. Ya, banyak konstantanya memusingkan. Tapi intinya mencari solusi C-nya. Ujian jangan rumit-rumit gitu. Lanjut lagi ya. Caranya kan sama aja, cuma musing-musingin konstantanya banyak. Ini lewat dulu ah. Panjang ikan tadi udah kan ya. Panjang ikan di slide udah. Ini yang 15 saya lewat dulu gitu. Atau mau dibahas? Atau bahaslah. Kebanyakan soal cerita gitu waktunya panjang. Sebentar. Nomor 15 kita bahas. Soal-soal cerita nih ngabisin waktu yang panjang. Populasi sebuah spesies dimodelkan dengan persamaan diferensial ini. Pokoknya ada persamaan diferensial ini. Dia menyatakan untuk nilai N berapakah populasi berkurang? Nah, ini coba kalian jawab. Atau karena waktunya singkat, saya aja yang jawab. Kalau populasi berkurang berarti DN/DT yang A. Populasi berkurang. Jadi DN/DT itu kecil dari 0 ya. Jadi 1,2 N kali 1 min N per 4200 kecil dari 0. Nah, yang ini nggak mungkin kecil dari 0. Jadi 1 min N per 4200 yang harus kecil 0. Nah, berapa N-nya? Jadi ini kalau terjadi bila yang ini lebih besar dari 1 ya. Atau N-nya lebih besar dari 4200. Kalau N-nya lebih besar dari 4200, ini lebih besar dari 1. 1 dikurangi yang ini lebih besar 1. Gitu ya. Oke. Untuk yang B ya cepat aja. Populasi bertambah bila DN/DT kayak tadi aja besar 0. Jadi dirunut kayak tadi lagi, yaitu terjadi kalau 1 min N per 4200 besar 0. Jadi ini terjadi bila N-nya gimana? N-nya kalau besar 0 berarti ini kurang dari 1. 1 dikurangi ini harus besar 0. Berarti N-nya harus
kurang dari 4200. Supaya ini kurang dari 1. Tentukan solusi equilibriumnya. Solusi equilibrium ada. Nah, solusi equilibrium itu solusi equilibrium itu terjadi dN dt sama 0. Jadi ini 1,2N dikali itu 1,2N dikali 1 min N per 4200 itu sama dengan 0. Didapatlah N-nya. Solusi equilibriumnya jadi ada kasih topi N1 0, N2 sama dengan 4200. Supaya yang dalam kurung 0. Ini 0, berarti ini harus 1. Jadi N-nya 4200. Gitu ya. Coba dilihat. Kalau nggak paham ditanyakan. Lanjut lagi. Kita lihat soal berikutnya. 15 udah. 16. Coba. Ini yang susah-susah tuh dibahas saya. Kalian yang PR mah gampang-gampang lah, lebih gampang secara keseluruhan. Nyamuk. Oke. Sebentar. Besar dulu. Lengkapi kurva fasa. Kurva fasa itu antara N dengan GN gitu ya. Antara Y dengan GY gitu ya. GY itu turunannya. Antara fungsi dengan turunannya. Sebentar. Nah, berikutnya kita bahas soal nomor 18 yang udah saya siapkan di sini. 18A. Tentukan semua solusi kesetimbangan dari persamaan diferensial berikut. Itu aja dulu, solusi kesetimbangan. Solusi kesetimbangan yaitu, kita lihat, soalnya Y aksen sama dengan ini. Ini saya salin dulu ke sini. Ini. Nah, ini saya namakan GY. Y aksen sama GY. Solusi kesetimbangan adalah Y aksen sama dengan 0, dibuat 0. Jadi ruas kanan 0. Berarti ini sama dengan 0. Atau yang ini sama dengan 0. Yang ini udah gampang ketemu Y-nya 0. Yang ini saya olah. Min 1-nya dikebelakangkan. Jadi plus 1 dibagi 2 setengah. Pangkat min Y. Dilonkan keduanya. Lon pangkat min Y ya min Y. Ini lon setengah. Kedua ruas kali min 1 jadi ini. Min ini bisa ke belakang setengah pangkat min 1. Setengah pangkat min 1 ya ke atas jadi 2. Jadi Y ln 2. Dengan demikian nilai kesetimbangannya ada 2. Di 0 atau di ln 2. Nah sekarang lalu uji kestabilannya dengan menggunakan turunan dari ini. DY aksen terhadap DY. Ya intinya mah inilah. Persamaan diferensialnya turunkan terhadap Y. Oke, saya akan turunkan G aksen, ini saya sebut turunan depan kali yang dikurung. Nih, turunan depan 5 kali yang dikurung. Ditambah depannya tetap 5Y kali turunan yang dikurung. Turunan yang dikurung adalah pangkat itu tetap kali turunan ininya terhadap Y. Jadi minus 2 ya. Gitu aja. Oke, saya hitung. Aduh, panjang.
Kalau panjang ini males ngitungnya. 10 pangkat min Y dikurangi 5 ditambah 5 dikurangi lagi. Kurangi 10 Y min Y. Nah, kita uji ini 2 titik ini. Ya, tabelin aja. Ini Y topi yang ke 1 0, yang ke 1 ln 2. Maka G aksen Y-nya kita lihat nilainya. Masukkan ke sini. Y topinya 0, ini 0. 10 kali pangkat min 0 dikurangi 5 dikurangi 10 kali Y-nya masukin topi pangkat min 0. 10 ini 0 ya, karena ini 10 kali 0 kali ini. Jadi ini 10 pangkat min 0 ya, pangkat min 0 1. 10 kurangi 5 jadi 5 ya. Jadi ini tak stabil karena lebih besar dari 0. Yang ln 2, ampun, 10 pangkat min ln 2 dikurangi 5 dikurangi 10 kali Y. Y-nya ln 2 pangkat min ln 2. Aduh, gue males ngitungnya. Gimana nih? Kalian hitung sendiri lebih besar atau lebih kecil dari 0 ya. Nanti simpulkan kalau kecil 0 stabil, kalau lebih besar 0 tak stabil. Oke, sendiri. Males ngitung. Satu lagi. Ini udah saya lewat sama 20 sama aja. Pilih mau 19A atau nomor 20. Salah satu aja. Ayo pilih. Mau yang mana? Oh ya, ada nomor B-nya. Jadi kalian mungkin harus tahu yang A-nya. Oke. Ini ya. Tentukan solusi keseimbangan dari persamaan diferensial berikut. Kemudian tentukan nilai A supaya solusi keseimbangan tersebut stabil. Terserah, stabilnya mau pakai turunan atau mau pakai yang kurva fasa. Coba kita lihat aja dulu. Solusi keseimbangannya dulu kita hitung. Y aksen sama 0. 1 min pangkat min AY sama dengan 0. Atau pangkat min AY sama dengan 1. Gitu ya. Dilonkan. Min AY sama dengan ln 1. Gitu. Oh, sebenarnya dari sini udah kelihatan. Kalau pangkat sesuatu 1, ya pasti Y-nya 0. Tapi kalau saya lonkan, ya nggak apa-apa. Min AY sama 0, Y sama 0. Y topi ya. Solusi kesetimbangan. Kesetimbangan. Oke. Mau lihat stabil enggaknya, saya pakai turunan aja ya. Nah, sebut GY sama 1 min pangkat min AY. Saya tarik turunannya terhadap Y. Ini 0. Pangkat tetap ada min A, jadi A pangkat min AY. Tahu enggak ya? Pangkat turunannya tetap kali turunan ini. Turunan ini min A. Ini ada min jadi plus. Nah, pertanyaannya stabil. Jadi, saya hitung dulu. G aksen di Y topi dinilai keseimbangan kan supaya mau stabil ya. A pangkat min A kali 0. Ini.
Jadi A saja ya. Kan E pangkat 0, 1. E pangkat 0, 1. Jadi apa? Y ini akan stabil bila G aksen di titik ini harus lebih kecil 0. Jadi A-nya harus kecil 0. Selesai begitu saja. Oke, sore ini sampai situ dulu. Nanti hari Rabu dilanjut lagi teorinya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.